Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Metodologi Studi Fikih yang beranggotakan saya, Vitalia Rohmawati, NIM 6, rekan saya, Alia Nur Alifah, NIM 18, dan Wahyu Indah Sari, NIM 20, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi fikih. Yang pertama, latar belakang kehidupan madhab Hambali. Yang kedua, latar belakang pemikiran madhab Hambali. Dan yang ketiga, corak dan model istimbat hukum Islam madhab Hambali. Yang pertama, latar belakang kehidupan Imam madhab Hambali. Madhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani Al-Maruzi atau Imam Hambali. Imam Hambali lahir di Maru, kota Baghdad, Irak pada 20 Rabiul Awal 164 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 November 780 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Musnad. Dasar yang dipakai oleh Imam Hambali adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', pendapat sahabat pribadi, qiyas, dan hadis dhaif. Madhab Hambali diikuti oleh negara Arab Saudi. Ibnu Hambal hidup sebagai seorang yang rendah dan miskin karena bapaknya tidak meninggalkan warisan padanya selain dari sebuah rumah kecil dan sedikit tanah hasil penghasilannya. Oleh karena itu, beliau menempuh kehidupan yang susah untuk beberapa lama sehingga beliau terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak masih kecil, beliau sudah tampak minatnya kepada agama. Beliau menghafal Al-Quran, mendalami bahasa Arab, belajar hadis, asar sahabat dan tabi'in, serta sejarah Nabi dan para sahabatnya. Beliau belajar fikih dari Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, dan dari Imam Asy-Syafi'i. Tetapi perhatiannya kepada hadis ternyata lebih besar. Beliau belajar hadis di Baghdad, Basrah, Kufah, Mekah, Madinah, dan Yaman. Beliau selalu menuliskan hadis dengan perawi-perawinya, dan cara ini pun diharuskan kepada murid-muridnya. Madhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak. Pada awal abad keempat, Madhab Hambali mulai menyebar ke kawasan Najd, lalu kemudian ke Mesir. Menurut Hasbi Asyikki, Madhab Hambali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas penyebarannya. Hal ini dikarenakan Imam Hambali begitu tegas berpegang teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nas Al-Quran dan hadis marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan khusus hanya pada perkataan Rasulullah SAW saja. Selain itu, Imam Hambali juga sangat sedikit melakukan ijtihad. Beliau juga menggunakan qiyas hanya ketika terpaksa saja. Menurut Muhammad Hasbi Asyikki, pendirian Imam Hambali tegas. Itulah yang membuat beliau berbeda dengan imam-imam madhab yang lain. Walaupun imam-imam yang lain menggunakan qiyas karena tidak menemukannya dalam nas Al-Quran dan hadis. Pendirian Imam Hambali ini pula yang membuat beliau menjadi imam madhab yang paling banyak mengumpulkan hadis di antara imam madhab yang lain. Beberapa ulama madhab lain pun juga terkadang melihat madhab Hambali untuk menemukan beberapa hadis yang sesuai dengan perkara-perkara tertentu. Madhab Hambali kemudian menemukan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang ketika Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud berdiri di kawasan Hijaz dan Najd, bermadhab Hambali. Karena pengaruh pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan madhab Hambali,
Maka mazhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di Arab Saudi. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Alifah, NIM 18. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Vitalia Rohmawati. Kak Vita telah menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Imam Hambali. Sekarang, saya akan memaparkan tentang latar belakang pemikiran mazhab Hambali. Imam Hambali hidup pada masa pertengahan dinasti Abbasiyah, ketika unsur Persia mendomisili unsur Arab. Pada periode ini sering timbul pergolakan, konflik, dan pertentangan tentang kehidupan putra mahkota dan khilafah antara anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya. Yang pada saat itu, faham Mu'tazilah mendapat sukses besar hingga menjadi mazhab resmi negara pada masa pemerintahan Al-Ma'mum, Al-Mustahim, dan Al-Watsir. Menerima pandangannya sebagai akidah dan memaksanya pada seluruh kaum muslim, Imam Hambali secara tegas menolaknya. Bahkan kemakhlukan Al-Quran menurut Imam Hambali adalah bid'ah yang bertentangan dengan agama. Akibat dari sifatnya ini, ia ditangkap dan dijebloskan dalam penjara oleh Al-Ma'mum. Beliau kemudian diadili. Sebelum diadili, Imam Hambali diseret dari Baghdad dan Tarsus dalam keadaan terlilit rantai besi yang berlanjut sampai pada pemerintahan Al-Mustahim penggantinya. Dan pada saat pemerintahan Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah atau 846 Masehi, ia menarik dekret resmi mengenai Al-Khaut Al-Quran, dan Ahmad pun dibebaskan dari penjara. Dan beliau kembali memberikan kuliah kepada murid-muridnya sehingga mengalami cobaan yang begitu berat. Ahmad selalu berusaha menghindari kantor-kantor pemerintahan. Beliau juga menolak bantuan apapun dari pemerintahan. Tetapi Al-Mutawakkil berkali-kali menyodorkan uang kepada Ahmad bin Hanbal. Sampai akhirnya beliau menerima dengan terpaksa. Tetapi semua uang yang diterimanya disedekahkan kepada para ulama dan pelajar yang fakir. Salah satu fatwa dari mazhab ini atau mazhab Hambali adalah tentang syarat-syarat penegakan saksi potong tangan. Dari sisi pelaku pencurian, syarat-syarat yang mesti dipenuhi adalah pencurinya sudah mukallaf, dapat memilih, merdeka, dan bukan pemilik meskipun syubhat. Sedangkan syarat dari segi benda adalah benda yang dicurinya berupa harta dan mencapai nisab. Nisab harta curian yang pencurinya harus dikenai sanksi potong tangan adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Fatwa lainnya dalam pelaksanaan akad nikah, menurutnya calon istri boleh membuat persyaratan. Misalnya, ia hanya mau dinikahi jika tidak dimadu atau tidak dibawa pindah dari rumah orang tuanya. Jika calon suami menyetujuinya, maka ia terikat dengan persyaratan tertentu tersebut. Karenanya, jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, istri dibenarkan untuk menuntut fasakh. Contoh fatwa lainnya adalah dalam bidang akidah, yaitu pertama, orang yang tertidur sambil berdiri, duduk, atau sedang rukuk sehingga tersungkur jatuh tidak membatalkan wudhu. Yang kedua, untuk menyapu muka dan tangan melalui tayamum cukup dengan sekali tepukan tangan ke tanah sekaligus untuk disapukan kepada keduanya. Yang ketiga, sholat makmum atau sholat jamaah di luar masjid dengan cara mengikuti imam di dalam masjid adalah sah meskipun masjid dalam keadaan tertutup. Demikian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Indasari NIM 020 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang ketiga adalah corak dan model istinbat hukum mazhab Hambali. Imam Hambali menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya.
Oleh karena itu, maka pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Imam Hambali berkata, apabila saya ditanya tentang sesuatu yang tidak saya jumpai kabar, yakni hadis dan atsar para sahabat yang menjelaskannya, maka saya berpegang pada pendapat Imam Syafi'i. Imam Hambali mendirikan mazhabnya atas 5 dasar, yaitu 1. Nas Al-Quran dan Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau berpendapat sesuai makna yang tersurat. Makna yang tersiratnya beliau abaikan. Yang kedua, fatwa sahabat yang tidak ada pertentangannya. Apabila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak beliau dapatkan, beliau memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, beliau memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, beliau memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif jika tidak ada dalil lain yang menguatkannya dan didahulukan daripada qiyas. Jika tidak didapatkan hukum suatu masalah dalam fatwa-fatwa sahabat, maka hadis mursal diterimanya dalam menentukan suatu hukum. Adapun hadis dhaif menurut Imam Hambali adalah perawinya yang belum mencapai derajat thiqah, tetapi tidak sampai dituduh berdusta. Beliau berpegang kepada hadis dhaif selama tidak menyangkut masalah hukum, tetapi beliau menerima hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan keutamaan amaliyah. Yang kelima, qiyas. Apabila beliau tidak menemukan dalam Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, hadis mursal dan hadis dhaif, maka beliau menggunakan qiyas. Dalam pandangannya, qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.